Suara apa itu teman-teman? Bau ini teman-teman, bau melati. Astagfirullahaladzim. Apa itu teman-teman? Astagfirullahaladzim. Itu apa teman-teman? Mbak, kok hilang? Saya ngeliat di sebelah sini teman-teman. Mbak, astagfirullahaladzim. Aduh, aku Mau tahu rahasia aku sepulang camping agar tetap aman dan jauh dari gangguan energi negatif makhluk halus? Aku pasti rutin untuk mandi pakai air yang ditabur garam Ruqyah Ashifa. Selain membersihkan energi negatif, garam Ruqyah Ashifa ini juga bisa memancarkan aura positif di wajahku. Dan banyak manfaat lainnya seperti mengatasi gangguan sihir, santet, rumah tangga tidak harmonis, membersihkan tempat usaha dari energi negatif, sering bermimpi buruk, gangguan negatif yang menyebabkan amarah dan hilang kendali. Untuk teman-teman, sebelum kejadian di atas terjadi pada kalian, ada baiknya dicegah sebelum terjadi. Yuk, order sekarang juga untuk merasakan manfaat yang luar biasa. Link pembelian ada di bawah deskripsi ya guys. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. 4 pemuda itu tuh datang ke tempat ini dengan tujuan yang berbeda teman-teman. Jadi mereka itu melakukan ritual pemanggilan arwah pada sarana boneka Jalangkung ya teman-teman, di lokasi seperti ini. Karena sudah tersugesti ya teman-teman di otak bahwasanya aduh lewat sini udah gitu sandikala, takut nih ketemu sama Jalangkung nih. Apalagi kalau ketemu Jalangkung yang aku mah tuh bahaya banget tuh, Jalangkung jahat yang energinya gede itu kan. Jadi mereka tuh udah tertanamkan di otak kayak begitu, makanya gak ada yang berani untuk ngelewatin atau datang ke tempat ini kalau sudah menjelang sandikala atau maghrib itu tadi teman-teman. Siapa itu? Apa ya teman-teman? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Namanya orang kalau dikagetin pasti buyar ya teman-teman ya. Dan sosok ini datangnya memang kayak nggak diundang, tiba-tiba nongol gitu, tiba-tiba pergi. Tapi saya kayak ngebaca energinya, bias energinya masih di dekat sini teman-teman. Ini tasbih karomah ini udah harus prepare untuk disambit kalau dia nongol lagi. Apa itu? Lewat tadi, ada yang lewat cepet banget. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Bismillah. Gak bisa diserok. Astagfirullahaladzim. Suara apa itu teman-teman? Sebentar saya tutup. Astagfirullahaladzim. Saya. Dari mana teman-teman? Bentar.
Tadi saya dengar suara dari sini teman-teman. Siapa itu? Siapa ya? Halo? Aku dengar suara cewek teman-teman. Bau ini teman-teman, bau melati. Astagfirullahaladzim. Apa itu teman-teman? Astagfirullahaladzim. Itu apa teman-teman? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bentar, saya pasang dulu. Astagfirullah. Mbak, Mbak, kok hilang? Saya ngeliat di sebelah sini teman-teman. Mbak, astagfirullahaladzim. Aduh, aku aku berusaha untuk netralin dulu. Dia kekunci. Aduh, kaki aku diseret teman-teman, hampir lepas tuh. Kita balik tenda dulu. Tadi aku ngeliat dari sana ada sosok cewek ya teman-teman ya. Terus tiba-tiba pas aku mau ngejar, si Akuji ini terbang dan turun ke arah situ, kaki aku langsung diseret gitu teman-teman. Energinya dahsyat banget. Tapi aku udah berusaha kunci pakai tasbih dan dia nggak bisa gerak. Ayo kita cari aman dulu. Allahu Akbar. Sakit kaki saya teman-teman. Aduh, gosong. Ini saya teman-teman. Wah, masih hidup. Bentar. Aduh. Kita matiin dulu teman-teman. Gosong teman-teman. Ya. Oh. Bau gosong. Gak apa-apa. Bentar. Karena berhubung saya dapat nih. Jadi teman-teman, sosok Akuji ini memang ini ya, memiliki energi yang lumayan. Mungkin karena dia udah dari tahun 2005 sampai tahun sekarang ini, energinya makin bertambah gitu. Seperti manusia yang memiliki pangkat dari SD ke SMP dan kemudian SMA, dan dia itu ibaratnya udah SMP teman-teman. Tangan saya lihat tuh teman-teman, kaki saya tadi digeret, mau ditarik ke arah sana ya. Untung tasbih ini tadi nggak lepas dari genggaman saya. Kalau lepas aduh nggak tahu saya mau dibawa ke jurang kayaknya. Karena di bawah sana itu kayak ada jurang gitu teman-teman, ke arah tebing gitu. Nakal kamu. Saya gemes banget sama dia. Teman-teman, nih ya bisa dilihat perbedaannya. Kalau si Akuji ini dia seperti ini bentuknya, nggak pakai busana. Tapi kalau si sosok Akuma dia pakai busana putih. Tuh kan, sosok Akumanya kepancing teman-teman, karena ini dia ketangkep ya. Sebetulnya ini tuh hanya sarana ya teman-teman, karena ini dibuat oleh manusia dan umurnya juga lama. Ini udah dari tahun 2005, ya lumayan lama kan umurnya kalau manusia mah. Dan yang dibawa oleh 4 pemuda itu aslinya dia, tapi tiba-tiba muncullah si Akuma itu, dan papannya itu menyerupai sama seperti dia, bedanya dia berbusana putih teman-teman, dan berambut, ada rambutnya teman-teman. Nah itu sosok gaib yang sulit padat lah maksudnya. Allahu Akbar. Jadi karena ini berada pada alam manusia, jadi ini bisa saya pegang. Tapi kalau si Akuma, karena dia asal muasalnya dari alam gaib, jadi saya nggak bisa padatkan seperti ini teman-teman. Nah jadi si Akuma itu tadi adalah jelmaannya dia juga ya, atau salah satu bentuk manipulasinya si jin itu. Kita akan coba untuk komunikasi dengan si Akuji ini ya. Kenapa dia gangguin manusia-manusia yang ada di sini?
Nih. Dia berusaha nolongin si Akuji, teman-teman. Si Akumaknya. Ibarat kayak Besti nggak terima gitu kalau Bestinya ditangkap gitu, teman-teman. Nah, jadi sekedar sharing ke teman-teman semua bahwasannya benda yang seperti ini, boneka atau foto, lukisan, itu bisa menjadi sarana tempat persembunyian jin ya, teman-teman ya. Foto seperti itu. Jadi mereka bisa masuk ke dalam sarana ini. Contohnya kayak si Akuji ini. Jadi dia sudah dikuasai oleh energi negatif ya. Makanya dia bisa bergerak leluasa. Nah ini tasbih, kalau saya lepas, mungkin dia akan sok-sokan gak bergerak. Tapi ketika saya lengah, dia akan langsung hilang atau terbang. Itu teman-teman. Jadi memang jin itu agak licik ya teman-teman ya. Berhubung karena sudah saya kunci pakai tasbih, dia nggak punya daya untuk ngapa-ngapain, tapi saya bisa komunikasi dengan dia. Oke teman-teman, saya mau coba komunikasi sama si tuyul nih ya. Jadi saya lebih tenang ya karena dia sudah saya kunci pakai tasbih. Lumayan tadi agak panas, gesekannya langsung panas gitu teman-teman dianya, si jalangkung ini. Oke. Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Saya tahu kamu mengerti bahasa saya. Jawab. Kenapa kamu bisa ada di sini? Lumayan nguras energi teman-teman. Jadi sosok ini emang agak bokis ya teman-teman ya. Dia sempet nggak ngaku saya tanya. Tapi saya coba bakar pakai ini, dia langsung ngaku. Jadi dia menceritakan kejadian yang terjadi sebetulnya pada masa itu teman-teman. Nah sebelum kejadian 4 pemuda yang hilang salah satunya itu atau tewas salah satunya di tahun 2005, itu ada kejadian lagi sebelum kejadian itu ya, pada tahun 1900-an, dan itu lama banget ya. Mungkin dibilang saya belum lahir itu. Ada satu keluarga yang terdapat kakak dan adik 2. Jadi ini satu keluarga ini ada 3 orang dan dia membawa pacarnya 2 dan jumlahnya semuanya 5 pada tahun 19-an. Mereka itu mencoba untuk bermain jalangkung itu tadi teman-teman, dan ternyata si Akuma ini adalah jalangkung yang pernah dibawa sama satu keluarga itu pada tahun 19-an ya, si Akuma itu. Jadi ciri-cirinya tadi pakai baju putih itu tadi teman-teman ya. Nah pada saat itu satu keluarga bermain. Setelah mereka memanggil atau melakukan ritual pemanggilan dengan syair itu, jalangkung-jalangke itu tadi, dan jam 12 malam, aduh agak merinding saya, agak berat teman-teman, terjadilah kejadian yang dimana itu di luar logika banget. Tiba-tiba angin berhembus kencang dan rombongan dari makhluk-makhluk gaib itu datang teman-teman. Jadi angin itu tiba-tiba kencang gitu kan, dan satu keluarga ini sampai terkocar-kacir karena ketakutan. Ini tuh dikira badai gitu kan, anginnya kencang banget, push gitu kan, dan pohon-pohon sampai tergoyang-goyang kayak gini teman-teman. Nah mereka nggak tahu ternyata itu ulah dari makhluk gaib atau rombongan makhluk gaib yang sudah diundang oleh si satu keluarga ini untuk bermain jalangkung. Akhirnya 5 orang ini tadi pada tahun 19-an itu terkocar-kacir teman-teman, nggak tahu arah, sampai-sampai mereka hilang. Hingga detik ini pun tidak ditemukan kemana, jasadnya pun tidak ada teman-teman. Kejadian itu ya, akhirnya ceritanya itu bisa melekat nih di masyarakat sampai detik ini ya, termasuk di pada tahun 2005 itu. Makanya kenapa bisa ditiru sama 4 pemuda itu di tahun 2005, mereka itu mendengar cerita dari tahun 19-an itu teman-teman. Makanya mereka mencoba, emang benar ya
ah masa sih zaman sekarang masih ada gitu kan. Mereka tuh kayak percaya nggak percaya gitu. Akhirnya mereka nantang dan mereka melakukan ritual itu, pemanggilan si Jalangkung itu tadi di lokasi ini. Nah sebetulnya lokasinya itu bukan di sini teman-teman. Jadi pada tahun 19-an itu lokasinya agak naik lagi, bukan di sini. Nah tapi karena berhubung si 4 pemuda itu menggunakan lokasi di dekat sini, akhirnya si Jalangkung yang pada tahun 19-an itu mereka itu kayak mengambil alih lokasi dari atas sana sampai astagfirullah, goyang teman-teman. Dari atas sana sampai ke bawah kaki sini teman-teman. Bisa dikatakan itu jalur ini ya, jalur gaib ya teman-teman ya. Itu. Nah, ada yang hadir teman-teman. Ini sepertinya sosok Akuma ya. Dia kayak geram gitu. Saya baca energinya tuh kayak marah karena si Akuji nggak mau ngebocorin itu tadi. Dan saya tadi sempat tanya asal muasal dia dari mana. Dan dia bilang bukan di daerah sini asal mulanya. Sebenarnya itu kan sosok di sebelah sana kayaknya. Jadi dia berasal bukan dari sini teman-teman. Nah, dia berasal dari luar sana, daerah Jawa teman-teman ya. Dan kemudian kepanggil sampai di daerah sini. Oke. Tapi dia nggak mau nyebutin lokasinya, tapi dia bilang di Jawa. Oke, teman-teman. Saya rasa cukup ya untuk komunikasi sama dia kali ini. Tapi saya sudah menyampaikan ke dia bahwasanya saya akan pulangkan dia ke asalnya, karena ini bukan tempat dia teman-teman. Dengan kehadiran dia di sini itu makin meresahkan warga yang ada di sini. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Astagfirullah, ada suara tertawa teman-teman. Oke teman-teman, mau gak mau, nerima gak terima, saya udah bilang sama si Akuji, saya pulangkan kamu dan si Akuma itu. Ajak Akuma, kalau enggak saya musnahkan. Dan semoga dia menepati janjinya ya teman-teman. Kaki saya agak sakit teman-teman karena tadi diseret sama si tuyul ini. Bismillah. Bismillah ya. Semoga saya bisa narik si Akuma juga untuk dipulangkan. Jadi supaya dia nggak di sini. Akuji, kamu harus pulang karena ini bukan tempat kamu. Oke? Memang panas, makanya jangan bandel. Kamu pikir nggak panas? Diam kamu di situ. Diam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Suruh aku mau pergi. Saya sudah bilang jangan memberontak. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa. Allahumma bismillah. Bismillah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillah. La yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul. Allahu Akbar. Udah gak ada energinya ya teman-teman. Saya rasa dia udah keluar dari kayu ini. Tapi masih ada biasnya teman-teman. Khawatirnya ini takut disalahgunakan ya oleh manusia. Jadi lebih baik
Saya bakar aja teman-teman. Teman-teman, nih ya si Akuji, si yang narik kaki saya nih dia nih. Oke, kita bakar ya teman-teman ya. Bismillah. Teman-teman, kita bakar ya. Jadi jalangkung-jalangkungan ini tuh udah nggak ada penghuninya, tapi masih ada biasnya ya. Daripada disalahgunakan dan takutnya makhluk-makhluk di sini menggunakan benda ini lagi untuk sarana, lebih baik dimusnahkan aja ya, kita bakar ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Karena benda-benda kayak gini tuh bisa dibuat sarana sama makhluk-makhluk yang ada di sini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman jangan sekali-kali kalian bermain di tempat seperti ini, karena sudah pasti ya setiap tempat itu ada makhluk tak kasat mata, karena manusia juga hidupnya berdampingan dengan makhluk gaib. Bisa fatal jadinya ya. Tetap saya kontrol supaya nggak ke pohon ya. Saya ingatkan sekali lagi sama teman-teman, jangan coba-coba untuk bermain-main di tempat gunung kayak gini. Itu bisa membahayakan diri kalian. Jadi sosok si Akuji ini karena sudah berhasil dinegosiasi, dia mau pulang teman-teman. Dia milih pulang daripada dimusnahkan. Maka dari itu saya suruh dia keluar dari badan si kayu ini, dan saya bantu pulangkan dia ke tempat asal muasal dia. Tapi dia tidak berhasil untuk narik si Akuma, karena kata dia si Akuma ini kastanya sama dia beda gitu. Jadi dia nggak punya kendali atas itu. Jadi dia pulang sendiri aja gitu. Teman-teman, saya paling kesel ya teman-teman sama orang-orang yang seperti ini, bermain-main kayak begini, menantang mitos-mitos. Sebetulnya nggak perlu ditantang. Kalau maaf ya, kalau mereka muslim pasti mereka tahu. Nggak perlu dicari tahu lagi kebenarannya, mitos-mitos pada masa-masa itu. Jadinya seperti inilah, merugikan banyak orang ya. Oke teman-teman, karena tadi kita udah berhasil mulangin si Akuji ya, nanti saya akan coba untuk gimana caranya mulangin si Akuma juga ya. Tapi ya nggak tahu nanti, karena mulangin Akuji aja butuh effort banget ya teman-teman, ngeberontak dan lain-lain. Tadi juga si Akuma kayak nggak nerimain gitu, kayak gak usah ikut campur gitu kata dia. Kalau kamu nggak mau mati atau celaka, jangan ikut campur gitu. Tapi saya berusaha untuk tenang dan saya hanya takut pada Allah. Saya berlindung kepada Allah. Berkat bantuan tasbih ini juga saya bisa ngebentengin diri saya. Jadi saya mau ngegambar 4 pemuda pada masa itu. Kenapa saya taruh tasbih ini di tangan saya? Karena supaya ada bantuan energi. Jadi memudahkan saya untuk mentransfer energi atau entitas pada masa itu. Jadi terkonek gitu teman-teman, atau bisa tergambar, oh seperti ini gitu. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya teman-teman, tadi pas saya ngegambar, tiba-tiba si Aleta masuk ya, ngebantuin ngegambar. Tapi mohon dimaaf ya, mohon dimaklum, gambarannya mungkin nggak bisa sedetail itu bentuk-bentuk wajahnya. Tapi saya dapat visualnya seperti ini. Nah, ini adalah 4 pemuda di tahun 2005, yang mana salah satunya itu menjadi korban dari tingkah mereka sendiri. Ya. Jadi yang meninggal itu si ini loh teman-teman, yang pakai topi ini, ya. Ini emang yang paling ngocol nih mukanya teman-teman. Nah, ini Akuji. Dan kemudian kenapa digambarkan besar seperti ini? Ini adalah sosok Akuma yang dimana memiliki energi sangat besar teman-teman, atau bisa disebut seperti iblis ya teman-teman ya. Jadi dia yang sangat-sangat menonjol banget untuk mencelakai manusia-manusia yang ngebrekele gitu, yang gimana ya kalau ngebrekele itu, yang bandel gitulah teman-teman ya. Dia paling demen nih kalau ada manusia-manusia model kayak begini nih. Itu teman-teman. Entah kemana nih sosok ini, tapi seperti yang saya ceritakan tadi, saya sempat bertemu sama si korinnya laki-laki ini. Dia bawa tas, tapi dia nyeker ya, dia pakai kaos, dan wajah dia tuh kayak wajah-wajah sedih, kecewa karena akibat kebodohannya dia harus kehilangan nyawanya sehingga nggak bisa lagi berkumpul dengan keluarga. Itu teman-teman, dia tuh kayak ngasih apa ya namanya, ekspresi itu teman-teman, ekspresi yang dimana diartikannya seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau ada pendaki yang ngelihat korin orang ini nyeker pakai baju hitam dan pakai topi, tapi kadang dia nggak pakai topi, kadang pakai topi sih teman-teman. Yang saya lihat tadi pertama nggak pakai topi, tapi pas digambar sini pakai topi sama Aleta nih. Nah itu berarti dia. Kalau ada pendaki-pendaki yang ngelihat ada pendaki sendirian nyeker, itu berarti dia teman-teman. Tuh. Dan ketiga temannya entah nasibnya sekarang bagaimana, saya nggak tahu dan saya nggak mau tahu soal itu. Tapi yang paling penting adalah saya mau ngasih informasi ke kalian bahwasanya jangan bermain-main di tempat seperti ini ya. Itu sangat membahayakan diri kalian. Tuh, ada suara teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan, jangan bermain-main di lokasi-lokasi seperti ini ya. Sudah cukup ini untuk menjadi pembelajaran kita semua bahwasanya ya kita memang patut untuk mempercayai bahwasanya jin itu ada, makhluk gaib itu ada teman-teman ya. Jadi nggak perlu kita pembuktian sampai harus memecahkan mitos pada saat itu gitu. Kalau kita nggak tahu dasar ilmunya, takutnya ya seperti ini. Itu teman-teman. Cukuplah kita mau main ke gunung, ya udah kita healing aja gitu. Nggak usah yang aneh-aneh sampai melakukan hal-hal yang di luar nalar, di luar logika, akhirnya mengundang musibah atau bencana. Nah teman-teman, kemarin tuh ada salah satu klien yang nanya teman-teman ya, caranya untuk ngilangin energi-energi negatif yang ada di rumah-rumah kita, di usaha-usaha kita. Nah, jadi saya ada salah satu produk namanya garam ruqyah Ashifa ya. Dan garam ruqyah Ashifa ini bisa digunakan ketika kalian mengalami rasa-rasa yang dirasa kayak gak enak gitu teman-teman. Hawanya emosi terus, hawanya pengen marah terus, berantem terus sama suami, kemudian sering mimpi buruk, mimpi bersenggama, maaf ya. Dan mungkin usaha kalian yang mulai kayak menyusut atau sepi, dan pernah ada yang namanya kesurupan itu teman-teman ya. Jadi garam ruqyah Ashifa ini bisa digunakan untuk mandi ataupun mengepel tempat usaha yang sepi. Karena biasanya tempat usaha yang sepi itu ada energi negatif yang bersarang di situ teman-teman. Biasanya dia tuh ada di sudut-sudutnya. Nah makanya saya suka menganjurkan gunakan ini untuk mengepel dan dibacakan surat-surat ini gitu. Nanti dikasih tahu ya di deskripsi atau di WhatsApp langsung
gimana cara penggunaannya. Nah, kalian bisa lihat di atas ini ya teman-teman ya. Kemudian untuk yang mengalami gangguan sihir seperti itu tadi, sering mimpi buruk, sering mimpi bersenggama, kemudian gak harmonis dengan pasangan, itu sudah ada indikasi gangguan jin. Jadi kalian juga bisa gunakan garam ruqyah ini untuk meruqyah diri kalian. Dan semakin rutin digunakan itu semakin baik teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung, bisa konsultasikan langsung di nomor yang ada di bawah ini. Itu teman-teman. Oke, karena berhubung ini udah sangat malam ya, jadi mungkin saya mau istirahat teman-teman. Oke teman-teman, karena tadi si aku mah sempat ngeliat si aku Ji udah berhasil saya pulangkan dan saya bakar juga ya jalangkungnya. Dia nggak tahu kemana nih, kayak melarikan diri atau bersembunyi. Saya belum ngebaca lagi energi kehadiran dia, belum ada. Makanya saya mau coba istirahat. Kalau misalkan nanti dia nongol, posisi saya sadar, saya berusaha untuk kejar dia juga atau nanganin dia. Oke. Saya istirahat dulu ya teman-teman. Bismillah. Nih saya pakai teman-teman ya, biar nggak ada yang berani nyentuh saya. Jadi kalau kalian punya tasbih karomah seperti saya, bisa digunakan dalam posisi seperti ini ataupun kalian ngerasa was-was. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.